Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Pualam Kasih Bapa. Saya bersyukur dapat menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Ibu Bapak, Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk bersukacita bersama-sama. Kita mau menaikkan satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Mari kita bersukacita dan memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan bait yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Ibu bapak, saudara-saudara, ada kisah tentang dua orang, satu orang pemuda dan satu orang tua yang bekerja di sebuah perusahaan. Suatu kali keduanya mengalami sebuah masalah di dalam pekerjaan mereka, dan mereka berdua, pemuda dan orang tua ini, sama-sama harus memperbaiki kesalahan tersebut. Keduanya berada pada situasi yang sama-sama terancam. Mereka berdua harus menemukan cara agar dapat mengatasi masalah tersebut, atau jika mereka tidak mampu, perusahaan mereka akan mengalami kerugian yang besar. Lalu merespons hal ini, pemuda itu tampak gelisah dan takut, sangat kalut. Ia tidak bisa merasa tenang dan menjadi bingung memikirkan berbagai rencana yang harus ia lakukan. Ia berpikir sedemikian rupa, tetapi tidak bisa menemukan solusi yang baik karena pikirannya yang sangat terganggu saat itu. Namun berbeda dengan orang tua yang adalah teman kerjanya itu. Ia tampak begitu tenang. Bapak ini masih bisa tersenyum ceria, seakan-akan seperti tidak ada masalah. Ia masih bisa bernyanyi dan bercanda dengan teman-teman lain di sekitar tempat kerjanya. Lalu melihat orang tua itu, pemuda ini hendak mengajak orang tua ini berbicara sambil menahan rasa kesalnya. Ia katakan, kok bisa Bapak ini santai-santai saja? Kita ini punya masalah besar, Pak. Harusnya Bapak memikirkan cara supaya masalah ini selesai. Lalu orang tua itu merespons dengan tenang. Kata siapa saya tidak berupaya mencari jalan keluar dari masalah kita? Saya hanya tidak mau dikuasai oleh kepanikan, oleh ketakutan di saat-saat seperti ini. Saya senang mendengar perkataan orang tua tadi. Dan ia meresponsnya juga dengan mengatakan begini. Masalah itu akan selalu ada, Mas. Tapi kita jangan sampai lupa, bahkan tidak mampu bersukacita atau berbahagia karena adanya sebuah masalah. Saudara-saudara terkasih, bahagia adalah kunci untuk kita bertahan di dalam segala persoalan hidup. Banyak orang keliru mengatakan, gimana caranya bahagia? Jelas-jelas ada masalah. Seakan-akan masalah itu adalah penghalang buat kita berbahagia. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kebahagiaan itu atau sukacita itu Tuhan anugerahkan tidak melalui hal-hal yang ada di luar kita. Sukacita itu langsung Tuhan anugerahkan ke dalam hati kita, di dalam hati kita. Maka oleh karena itu, setiap hal termasuk itu pergumulan yang sebenarnya kita alami, itu sesungguhnya tidak bisa menjadi alasan untuk kita tidak bersukacita, untuk kita tidak berbahagia. Saudara terkasih, ini yang kita dapatkan dari firman Tuhan di dalam
Yakobus pasal 1 ayat 12. Mari kita membacanya bersama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan melalui Yakobus menunjukkan kepada kita dengan jelas, Ibu Bapak Saudara-saudara semua. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ternyata orang yang mengalami pencobaan, entah apapun itu bentuknya, tetap bisa bersukacita, tetap bisa berbahagia. Bahkan ketika ia mampu bersukacita dan bertahan di tengah pencobaannya, Tuhan menganugerahkan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu sebuah anugerah yang berharga dan berguna bagi kita menjalani kehidupan kita di masa ini. Dan mahkota kehidupan itu menunjukkan sesungguhnya kepada kita bahwa Tuhan berkenan akan sukacita. Tuhan mau kita berbahagia meski saat ini berada di tengah-tengah persoalan hidup. Bahagia adalah cara kita untuk bertahan di tengah masalah. Ibarat kita berada di tengah lautan, anggap saja kita sedang berada di tengah lautan. Berenang dengan segala cara adalah upaya kita untuk terus bertahan di permukaan. Begitupun soal bahagia. Bahagia adalah cara kita untuk tetap sadar dan tidak tenggelam di dalam lautan persoalan hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, caranya bagaimana untuk kita bahagia? Bagaimana caranya kita menjaga atau menyambut sukacita yang dari Tuhan itu di tengah-tengah pergumulan yang saat ini kita alami dan kita hadapi? Saya mengajak kita untuk menanamkan 3 hal ini di dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama, ingatlah bahwa kita ini dikasihi Tuhan. Ingat bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan. Ketika kita sedang dalam persoalan hidup, kita datang kepadanya, Ia akan datang memberikan pertolongan kepada kita dengan cara yang Tuhan berkenan. Yang kedua, segala hal terjadi itu semua di dalam kemampuan kita. Apabila saat ini kita mengalami sebuah masalah, entah dimanapun itu, percayalah bahwa setiap persoalan itu masih berada di dalam kemampuan kita. Itu tidak melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada pergumulan yang kita alami yang lebih dari kemampuan kita. Yang ketiga, segala persoalan yang kita alami merupakan sarana bagi kita untuk bersaksi dan memuliakan Tuhan. Menarik ya? Segala persoalan yang selama ini kita pikirkan sebagai sebuah hambatan, sebagai pergumulan hidup atau cobaan, sebenarnya merupakan sarana untuk kita mempersaksikan Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. 3 hal ini ya. Pertama, ingat bahwa kita ini dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua, ingat bahwa segala hal yang terjadi, termasuk setiap pergumulan kita, itu berada di dalam kemampuan kita. Dan yang ketiga, segala persoalan yang kita alami adalah cara bagi kita, kesempatan bagi kita untuk bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa Advent yang saat ini juga kita sedang hayati, mengajak kita untuk tetap berbahagia meski kita saat ini berada di tengah-tengah penantian atau bahkan penderitaan hidup. Saat ini kita masih merayakan masa raya Advent dan Natal di tengah situasi pandemi COVID-19. Kita masih harus terus bertahan, bekerja, beribadah, melakukan segala aktivitas, melangkah menjalani hidup dengan berbagai pembatasan-pembatasan. Sempat kita melangkah dengan sedikit leluasa. Namun pada saat ini, informasi yang beredar, berita, kita membagikan informasi tentang perkembangan situasi terkini yang patut kita waspadai.
Namun firman Tuhan kiranya meneguhkan kita agar kita tidak tenggelam di dalam berbagai persoalan yang ada baik di masa kini maupun yang kemungkinan ada di masa depan. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan tetap berpengharapan dan berbahagia. Bahagia karena kita menghadapi segala sesuatu dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan. Ibu bapak, saudara terkasih, selamat menjalani hidup dengan tetap berbahagia. Tuhan menolong kita.